Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Fitriani Abbas dengan NIM 2024 43013. Nah, di video kali ini saya akan menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS pada data Postgres. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian pendidikan fisika. Langsung saja kita ke cara pengujiannya. Ini data saya pada Excel yang saya sudah ambil dari data sebelumnya. Kita copy semuanya, terus kita masukkan pada data view di SPSS. Kemudian kita masuk pada variable view, kita blok variabel pertama, terus kita Ctrl F, kita replace, masuk pada replace, lalu kita tulis pada find to variabel 000 dan replace itu tetap PG, lalu kita all supaya teman-teman tidak perlu mengubahnya menjadi PG1, PG2. Sekarang kita blok semuanya, terus kita copy, kita taruh pada label. Nah, pada desimal kita beri 0 semuanya. Nah, untuk measure-nya kita kasih scale semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali di data view. Di sini saya mempunyai 20 sampel atau N atau jumlah siswa. compute variabel untuk Sekarang kita masuk pada menambahkan transform total soal atau total PG. Ya, kita taruh P total pada target variabel, lalu kita masukkan PG1, kita tambahkan PG2, tambah sampai seterusnya sampai PG10. Lalu kita klik OK. Untuk P totalnya sudah tersimpan pada data view. Masuk di variabel view, nolkan desimal pada P total. Pada variabel masuk semuanya, terus klik OK. Nah, jadi ini adalah nilai correlation untuk uji validasi. P totalnya sudah tersimpan pada data view. Lalu masuk pada variabel view, kita beri 0 semuanya di desimal. Soal nomor 1 itu valid karena P totalnya itu 0,768, di mana dia lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, untuk PG nomor 2 ini tidak valid karena dia lebih kecil dari nilai R tabel. Dan untuk PG nomor 3 0,675 ini valid karena dia lebih besar dari nilai R tabel. Untuk PG Jadi di situ terlihat bahwa jumlah sampel atau N kita itu sama dengan valid 20. karena Untuk dia lebih mencari besar R dari tabel, kita kurangi dengan 2 nilai sama R dengan tabel. 18. Nah, R tabel pada Untuk 18 PG nomor 5 valid 0,5 karena itu dia sama juga dengan lebih besar dari nilai R tabel. 0,4438. Untuk PG nomor 6 valid. Untuk soal nomor 7 valid. Untuk soal nomor 8 valid. Dan untuk nomor 10 di sini tidak terbaca. Lalu P totalnya sudah kita bandingkan dengan R tabel. Nah, sekarang
Saya akan masuk pada analyze. Jadi kita masuk scale, reliability analysis, dan masukkan semuanya. Terus statistik, kita centang scale if item deleted. Lalu kita continue. Terus statistik, kita centang scale if item deleted. Lalu kita continue. Terus statistik, kita centang scale if item deleted. Lalu kita continue. Kemudian klik OK. Nah, untuk reliability statistik untuk alpha itu lebih tinggi dari 0,60 0,70. Jadi di sini nah, untuk data pada case procession summary ini, dimana ini ada jumlah responden yang dianalisis sebanyak 20 respon, itu 100% dan tidak terdapat data yang dikeluarkan. Ini excluded 0. Nah, dan pada tabel reliability statistik ini diperoleh alpha sebesar 0,827 dengan jumlah itemnya itu pertanyaan sebanyak 10 butir. Ya, menurut kriteria reliabilitas itu kalau satu instrumen dinyatakan reliable itu apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60. Nah, karena nilai Cronbach alpha saya di sini 0,827 itu lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Nah, pada nilai corrected item ada total correlation di sini, di mana ini menunjukkan hubungan antar skor masing-masing butir dengan skor total. Jadi di mana sebagian besar butir soal ini memiliki korelasi yang cukup baik terhadap skor total. Akan tetapi butir PG nomor 10 ini memiliki nilai korelasi sebesar 0,0000. Ini menunjukkan bahwa butir tersebut kurang mendukung konsistensi instrumen. Nah, sedangkan pada Cronbach alpha di sini diketahui bahwa apabila butir PG10 dihapus, maka nilai reliabilitas meningkat menjadi 0,873, sedangkan nilai reliabilitas keseluruhan instrumen adalah 0,827. Nah, ini menunjukkan bahwa PG nomor 10 merupakan butir yang paling lemah dibandingkan butir soal yang lain. Nah, meskipun begitu, secara keseluruhan instrumen yang terdiri dari 10 butir soal ini tetap memiliki reliabilitas yang tinggi dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,827 sehingga instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian. Jadi instrumen yang terdiri dari 10 soal dengan nilai Cronbach alpha yang 0,827 ini sehingga dia bisa termasuk dalam reliable. Namun pada PG nomor 10 perlu ditinjau bahwa karena ia memiliki nilai item total correction ini sangat lemah, di mana 0,0000. Nah, ini yang menyebabkan reliabilitas instrumen menjadi lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa